Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Trimaulani dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan NIM P071332230006. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang kalimat untuk tugas UTS praktek di bawah bimbingan Ibu Weni Norahim. Jadi, secara definisi, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Kalimat harus memiliki unsur subjek dan predikat. Dalam bentuk tulisan, kalimat itu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kemudian kalimat terbagi menjadi dua. Kalimat berpredikat kata kerja. Contohnya, diskusi berjalan. Diskusi itu sebagai subjek, berjalan itu sebagai predikat. Terdapat terkecualian jika kata kerja yang berpredikat itu didahului dengan kata yang atau kata untuk, maka status kalimat tersebut tidak berpredikat lagi. Contohnya, diskusi yang berjalan. Kemudian kalimat berpredikat bukan kata kerja. Contohnya, langit itu biru. Biru itu merupakan predikat berupa kata sifat. Selanjutnya, pola kalimat dasar. Secara definitif, pola kalimat dasar adalah susunan dasar kalimat dalam sebuah bahasa dan memiliki urutan yang bermacam-macam, mulai dari subjek predikat yang merupakan pola paling sederhana dan pola subjek predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang merupakan pola yang paling lengkap. Jadi dalam pola kalimat dasar terdapat berbagai macam unsur. Yang pertama, unsur subjek. Subjek ini adalah suatu hal yang melakukan tindakan dalam kalimat atau yang diberikan atribut. Subjek itu biasanya berbentuk kata benda atau pronoun. Contohnya kami, mobil, atau langit malam ini. Kemudian predikat yang merupakan bagian kalimat yang mengandung kata kerja dan menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya menonton, belajar, atau berliburan. Kemudian objek. Objek adalah unsur yang menerima tindakan yang dilakukan oleh subjek. Objek itu biasanya berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Contohnya dalam kalimat mereka menonton film. Film itu adalah objek yang menerima tindakan ditonton oleh subjek. Selanjutnya pelengkap. Pelengkap adalah unsur yang memberikan informasi tambahan tentang subjek atau objek dalam kalimat. Pelengkap ini biasanya berbentuk kata benda ataupun kata sifat. Contohnya, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Bintang-bintang itu adalah pelengkap yang memberikan informasi tentang subjek langit malam itu. Kemudian ada keterangan. Keterangan adalah unsur yang memberikan informasi tambahan tentang tindakan yang dilakukan dalam kalimat. Jadi, keterangan ini bisa berbentuk kata keterangan waktu, tempat, atau cara. Contohnya dalam kalimat Razes berlumuran keringat setelah olahraga. Setelah olahraganya itu adalah keterangan waktu. Kemudian ada jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Dapat berupa kalimat tunggal yang terdiri atas subjek dan predikat. Contoh, ibu menjual es buah di mana ibu itu adalah subjeknya dan menjual itu adalah predikatnya. Kemudian ada kalimat majemuk setara yang terdiri dari dua kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata penghubung. Jadi ciri dari kalimat majemuk setara itu terdiri dari dua subjek dan dua predikat dalam satu kalimat. Kemudian kedua kalimat tunggal tersebut disambungkan dengan kata penghubung. Contohnya, saya berjalan dan mereka berlari. Subjek pertamanya itu saya. Subjek keduanya itu mereka. Lalu, predikat pertamanya adalah berjalan, predikat keduanya adalah berlari.
Selanjutnya kalimat majemuk tidak setara yang terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Nah, anak kalimat itu biasanya diikat dengan kata hubung dan tidak dapat berdiri sendiri. Artinya apabila induk kalimatnya itu dihilangkan, kalimat tersebut memiliki makna yang kurang jelas. Kemudian, induk kalimat itu adalah bagian kalimat yang mampu berdiri sendiri. Artinya bisa dipahami tanpa ada kalimat lain. Contohnya seperti yang ditampilkan itu Kalia tidak masuk kuliah. Nah, itu merupakan induk kalimatnya. Karena sedang demam, batuk, dan flu, itu merupakan anak kalimatnya. Selanjutnya, kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama, yang terdiri dari subjek yang sama juga. Contohnya, karena kami sudah lelah, kami ingin pulang. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat unsur subjek yang sama kan, yaitu kami. Dan itu termasuk pemborosan kata, sehingga kata kami itu dihilangkan menjadi karena sudah lelah, kami ingin pulang. Selanjutnya, kalimat majemuk campuran, yaitu campuran antara majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Kembali kepada penjelasan di atas ya, di mana kalimat bertingkat itu terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Nah, di dalam contoh yang merupakan anak kalimat itu adalah pekerjaan itu selesai ketika, dan induk kalimatnya itu ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Kemudian kalimat setaranya itu ada pada ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian, di mana terdapat dua subjek yaitu ayah dan ibu. Kemudian terdapat dua kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Nah, selanjutnya terdapat jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya yang tergolong dalam kalimat yang melepas, yang diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Contohnya, Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Yang merupakan induk kalimat dimulai dari Adi hingga ayah, di mana Adi itu subjek, akan dibelikan motor oleh itu adalah predikatnya, dan ayahnya adalah objek. Kemudian anak kalimat dalam contoh tersebut yaitu jika ia naik kelas, di mana kalimat tersebut diikat oleh kata hubung jika. Selanjutnya kalimat yang berklimaks yang diawali dengan anak kalimat kemudian, yang diikuti dengan induk kalimat. Contohnya karena ketiduran, Zaki terlambat masuk kelas. Di sini yang menjadi anak kalimat adalah karena ketiduran, di mana terdapat kata hubung karena. Kemudian induk kalimatnya itu adalah Zaki terlambat masuk kelas. Jadi selain ciri utama dari jenis kalimat ini, terdapat tanda koma setelah anak kalimatnya. Kemudian kalimat yang berimbang yang tersusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran, karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Contoh, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Slide selanjutnya mengenai jenis kalimat menurut fungsinya. Jenisnya dapat diperinci menjadi kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat ini digunakan jika penutur itu ingin menyampaikan sesuatu dengan lengkap, biasanya menggunakan intonasi menurun dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Jenis lainnya ada kalimat pertanyaan atau interrogatif, di mana jika penutur ingin memperoleh reaksi atau jawaban, biasanya intonasinya menurun dan menggunakan tanda baca tanya. Contohnya, berapa lama saudara tinggal di Banjarmasin? Kemudian ada jenis kalimat perintah dan permintaan, atau disebut juga dengan imperatif, di mana jika penutur ingin menyuruh atau meminta sesuatu dengan intonasi menurun, dengan menggunakan tanda baca titik atau seru. Contohnya, tolong ambilkan sapu tangan yang ada di meja. Kemudian ada kalimat seruan. Jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak,
biasanya menggunakan intonasi menaik dan juga memakai tanda seru dan titik. Contoh, wah gantengnya. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Saat selanjutnya mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembaca atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Ciri-cirinya yang pertama itu kesepadanan struktur, di mana subjek dan predikatnya di dalam kalimat tersebut itu jelas dan tidak terdapat subjek ganda. Contoh, semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara. Di kalimat tersebut sudah jelas terdapat satu subjek yaitu semua siswa. Kemudian, keparalelan bentuk, yaitu paralel dalam menggunakan verba. Artinya memiliki kesejajaran dalam menggunakan kata kerja. Dalam arti lain, yaitu berusaha menjaga konsistensi dalam menggunakan jenis kata, mau itu kata benda atau kata kerja. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan, pemasangan penerangan, pengujian sistem, pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Selanjutnya, ketegasan kata. Artinya menegaskan dengan mengulang kata. Contoh, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Dalam contoh tersebut terdapat pengulangan di mana dia menyukai kecantikan dan kelembutan mereka. Selanjutnya ada kehematan kata. Contohnya, karena ia tidak diundang, dia tidak datang. Nah, dalam contoh itu terdapat pemborosan kata, di mana subjek yang sama diulang 2 kali. Oleh karena itu, untuk menghemat kata, maka salah satu subjeknya tuh bisa dihilangkan. Menjadi karena tidak diundang, dia tidak datang. Selanjutnya, kepaduan gagasan. Contohnya, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat, di mana dalam kalimat di atas atau kalimat tadi menimbulkan tafsir ganda atau pemaknaan ganda oleh pembaca. Entah makna yang dimaksudkan itu adalah mereka membicarakan yang bukan kehendak rakyat, atau mereka itu membicarakan yang merupakan kehendak rakyat. Oleh karena itu, contoh kalimat tersebut dapat diubah dan dipadukan menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Kemudian yang terakhir adalah kelogisan bahasa. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Nah, dalam contoh tersebut, kata mempersingkat waktu itu tidak relevan, karena waktu itu merupakan taksiran yang tetap dan akurat, sehingga tidak dapat dipersingkat, namun bisa dihemat. Sehingga, agar menjadi logis, kalimatnya diubah menjadi untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.